Mentakzim itu bukan berarti membabi buta, ya. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah." Yang namanya sahabat bersama Nabi itu sangat takzim kepada Nabi. Diimani, dibela lahir batin, dibantu, dijaga, ini sudah lebih dari takzim ini. Lahir batin dengan nyawa. Tapi coba, tetap antara Nabi dan sahabat itu selalu ada musyawarah. Bisa antar guru, bisa juga muridnya juga menanyakan dengan cara yang baik, ya. Seperti sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, bukan hanya bertanya, terkadang bahkan mempertanyakan kalau belum jelas. Dan itu tidak mengurangi ketakziman. Karena ketakziman itu kan di hati, ya. Apa bentuk ketakziman? Husnuzon, ya. Tidak ada suuzon, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita bermusyawarah. Dan bahkan, ya, salah satu bentuk misalnya, kalau ini lingkupnya lebih sempit, ya, terhadap ahlul bait misalnya, keturunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dalam Al-Quran jelas, bukan hanya ketakziman tapi mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta kasih, menyayangi. Kalau takzim itu dari jauh bisa, tapi kan nama menyayangi itu kan ada kedekatan. Itu pun, ya, menyayangi, mawaddah kepada ahlul bait bukan berarti membiarkan kalau beliau-beliau salah. Justru bagian dari kita sayang, nasihati. Kalau salah, beritahu baik-baik. Sama seperti ini. Jadi takzim kita kepada guru bukan berarti sama sekali kita ibaratnya mulut diplester, nggak boleh ngomong, enggak. Ya, kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa didiskusikan antar guru satu sama lain, silahkan dimusyawarahkan apa yang terbaik. Bisa begitu kira-kira? Nah, jadi takzim itu harus membuka pintu musyawarah dan nasihat, sehingga ketakziman itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, tentang muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum li ashrin. Ini termasuk hadis yang masuk dalam bab at-tarbiyah, bab pendidikan. Jadi tarbiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Ajak anakmu sholat umur 7 tahun, dan kalau sampai 10 tahun dia tidak mau sholat, pukul dia. Nah, apa maksud pukul dia di situ? Nah, sebagian ulama mengatakan dorbun ghairu mubarrihin, yaitu pukul yang tidak menyakiti. Apa pukul yang tidak menyakiti? Mungkin ngapok, atau ngusap. Kalau nempeleng sakit enggak? Nah, ya sudah, nggak usah, ya. Jewer sakit enggak? Nah, nggak usah. Apalagi jewer itu telinga itu punya saraf, ya, hati-hati Bapak ya. Telinga ini penuh dengan saraf. Anak-anak kita itu jangan sampai dijewer, karena ini saraf ke otak dia. Jadi anak yang terlalu sering dijewer jadi bodoh dia, ya, jangan. Makanya betul cara orang-orang dulu, sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamsahu ra'sal atfal. Nabi itu mengusap kepala anak-anak. Jadi mengusap kepala itu mengalirkan energi positif, membuat anak kita itu sehat, seger, senang hatinya. Dan kalau dia sudah senang, insyaallah dia akan sehat dan bisa menjadi cerdas. Jadi jewer, nenek jewer malengeh, bodoh anak tuh bare. Ya, jangan. Jewer, nempeleng itu bahaya semua. Jadi kalau kita mau menyentuh badannya, sentuhlah dengan sentuhan mendidik yang di situ ada sentuhan kasih sayang. Ya, usaplah dia, nasihati dia. Jadi bukan pukul yang menyakitkan, enggak. Itu hanya ungkapan ketegasan. Yang namanya tegas itu bisa dengan kelembutan. Begitu Bapak Ibu nih? Ketegasan bisa dengan kelembutan. Tegas bukan berarti kasar, ya. Badak, nak begini nak, ayo,
Sudah 10 tahun kamu nak, udah besar. Ya mohon maaf, kamu sudah mau akil balik. Ajak dia, yuk kamu lihat dirimu, sudah besar kamu. Masa masih berat sholat, malu sama Allah. Kasih hati dia, tegas. Dengan tidak menyakiti. Ya. Sekali lagi di tempat ini tidak boleh ada bully, tidak boleh ada pelecehan, tidak boleh ada kekerasan. Hanya boleh ada apa? Sakinah, tumakninah dan barokah. Ya. Jadi mendidik dengan hati, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan.